Shalom semuanya, selamat pagi. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau memuji dan meninggikan Dia, Allah yang hidup, Dia Allah yang layak ditinggikan. Dia sungguh baik dan Dia sangat teramat baik bagi kita dan keluarga kita, amin. Mari kita masuk hadiratnya dengan hati yang bersyukur, dengan ucapan syukur, berikan yang terbaik buat Allah kita. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Percaya bahwa Tuhan hadir dimanapun engkau berada. Dia layak ditinggikan dan dimuliakan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Sekali lagi katakan, saat hati bersyukur. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari beri kemuliaan buat Allah kita. Dia layak ditinggikan, Dia layak dimuliakan. Haleluya, haleluya. Yes, Dia Allah
yang hadir saat ini dimanapun engkau berada. Dia layak ditinggikan. Dia kekuatan kita. Kami naikkan mazmur kami Tuhan, kami naikkan puji-pujian kami Tuhan. Biarlah manis di hadirat-Mu. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. mari kita angkat tangan kita. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan saat kami naikkan puji-pujian, saat nyanyian baru dinaikkan Tuhan, ada mujizat yang terjadi, ada kemenangan yang terjadi Tuhan.
kesembuhan, dan kelepasan. Pada saat ini Tuhan, dimanapun Engkau berada, dimanapun kami berada, hadirat-Mu siap untuk melawat setiap kami. Yes Jesus, Engkau hadir di tempat kami. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini.
ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kemenangan-Mu Tuhan. Kuasa-Mu nyata Tuhan di sini. Engkau besar. Engkau kudus. Kami datang di tapamu Tuhan. Oh, Biar kasih karunia-Mu melawan setiap kami, membebaskan setiap kami. kesembuhan-Mu Tuhan Ada terjadi di sini. kemerdekaan di dalam hadirat-Mu. Ada kemenangan. Kuasa-Mu nyata Tuhan. Engkau nyata. Oh-Mu nyata dimanapun kami berada. Menjamah setiap hati, menjamah setiap hati. Kemenangan-Mu. Yesus, Oh, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, buat Kau yang tak pernah meninggalkan. Engkau sungguh baik. Sungguh Kau setia. Engkau sungguh setia. Penyertaan-Mu yang tak terbatas, syukur kami naikkan. Oh, terima kasih Tuhan buat di hari-hari kami Tuhan, Engkau nyata, kebaikan-Mu nyata di setiap hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati kebaikan-Mu. Oh Yesus, saat ini Tuhan, saat pagi hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan, meskipun saat ini kami tidak beribadah bersama-sama Tuhan, tapi kami yakin dan kami tahu Tuhan hadirat-Mu Tuhan ada di rumah kami masing-masing. Hadirat-Mu Tuhan menjamah setiap kami, memulihkan setiap hati. Kami percaya Tuhan ada kesembuhan pada pagi hari ini. Ada jalan keluar yang sudah disediakan. Ada kesegaran untuk hati yang kering. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Allah yang nyata, sungguh Engkau Allah yang hidup. Kami bersyukur Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Hello awesome people, jumpa lagi di FGF Atlanta Online Service. Saya percaya Anda dan saya adalah orang yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Pengumuman untuk hari ini, kita akan merayakan Christmas Celebration pada tanggal 20 Desember 2020 pada pukul 11 lewat Zoom. Yes, lewat Zoom. Nanti kita akan memberikan detail untuk info lebih lagi pada announcement next week. Akan diberikan keterangan lebih lanjut lagi. Dan jangan lupa, after this announcement, setelah pengumuman hari ini, kita bisa mendengarkan atau melihat cuplikan video dari World Harvest. Mari kita mau memberikan persembahan dan perpuluhan. Tuhan Yesus, saya berterima kasih kepadamu untuk setiap pribadi saat ini. Kau melihat mereka ketika mereka membawa persepuluhan dan persembahan. Saat mereka mengangkatnya kepadamu sekarang, terima kasih atas urapanmu ada di sini. Kehadiranmu ada di sini sekarang. Dan saya berterima kasih kepadamu bahwa engkau menerima persepuluhan dan persembahan ini. Dan saya berterima kasih kepadamu bahwa engkau menerima benih ini saat engkau memberkati dan engkau melipat gandakannya. Dan engkau membuat tuaian kembali berlipat ganda kepada umatmu, bahkan sekarang ini, dan aku berterima kasih atas itu. Dan dalam nama Yesus yang perkasa, saya menyatakan bahwa persepuluhan dan persembahan ini kudus dan dipisahkan bagimu. Dan dalam nama Yesus yang perkasa, saya menyatakan bahwa persepuluhan dan persembahan ini adalah untuk menyatakan bahwa engkau adalah Allah yang hidup dan Allah yang baik. Dalam nama Yesus. Amin. Aceh is the westernmost province of Indonesia. It is located on the northern end of Sumatra, with Banda Aceh being its capital and largest city. Granted a special autonomous status, Aceh is a religiously conservative territory and the only Indonesian province, or rather special region, practicing Sharia law officially. Aceh is the place where the spread of Islam in Indonesia began and was a key factor of the spread of Islam in Southeast Asia. Islam reached Aceh around 1250 AD. When Venetian traveler Marco Polo passed by Sumatra on his way home from China in 1292, he found that a city there called Perulak was a Muslim town. Aceh was the only region in Indonesia that never surrendered or defeated by any colonial governments. The Dutch, the British, even the Japanese. They just kept fighting. Even to the 2000s, they kept fighting to become independent. The rebellion only stopped after the great tsunami hit in December 2004, where 230,000 people perished, and a peace accord with the Indonesian government was finally signed in 2005.
The tsunami briefly opened up the special region of Aceh to the outside world as help poured in from more than 50 countries. In many ways, this is the first time for many Acehnese to be exposed to other peoples with other religions, united in one purpose, which was bringing humanitarian help. I was there, and World Harvest worked very hard for years, bringing medical relief, psychological support, and so many other programs. However, soon after things settled, Aceh becomes even more conservative as the leaders declared that the tsunami was actually a punishment from God for their sins of being too lax in their religious practice. Now, a simple Google search on Aceh, Indonesia images will show 7 of the first 9 pictures to be pictures of public flogging for Sharia law violations such as adultery, homosexual relationships, or even just being in a place with the opposite sex that is not your spouse, or playing video games in children entertainment centers. There were 339 public floggings in 2016 alone. Here, an Indonesian woman was reportedly hospitalized after she was lashed 100 times in public as punishment for being caught in a private place with a man that she was not married to. Named only as Mazida, the 30-year-old canings was watched by thousands in Lok Sumawe, a city in the strongly conservative province of Aceh. It took place after Friday prayers and had to be occasionally paused because she was crying out in agony, Australian broadcasters ABC reported. Dahlan Silitonga, 61 years old, and Chia Nyuk Hua, 45 years old, both Christians, were flogged 6 and 7 times respectively after being arrested for playing a long-standing game at the children's entertainment complex that lets users exchange coins for prizes or vouchers. And the pair were accused of gambling, while another man, Ridwan, got 19 lashes for being involved in the game. As Indonesia tries to move forward towards a modern, open, and tolerant society under the country's official national motto, Bhinneka Tunggal Ika, which is an old Javanese phrase translated as unity in diversity, Aceh seemed to move in a different direction, with centuries-old conviction as an ancient Islamic kingdom from the 12th century. It is therefore challenging to work in a place where such tensions have simmered for centuries. It is so much easier to avoid such places. But with a GDP that is less than 6% of the GDP of Jakarta, poverty still runs rampant even in this region. At the grassroots, people are still people, and their sufferings are just as real as anywhere else. While the rich and positioned engage in ideologies and religious power plays, so many are just struggling to find food to eat and try their best to give their children a better future through education. Inilah lingkungan komunitas dari anak-anak SAC kita yang dapat. Sebagian besar orang tuanya adalah sebagai nelayan dan juga ada sebagai buruh dari nelayan. Dengan kemiskinan yang sangat membutuhkan bantuan untuk kelanjutan sekolah mereka. Maka dari beberapa orang tuanya ada yang bekerja mencari kerang. Inilah komunitas kita berada di sekitar pesisir daerah yang dulunya terkena tsunami. Demikian dari Banda Aceh. These ladies braved the ocean to collect clams from the seafloor. Not much, but as they say, at least it's halal. It's not unlawful, and they are thankful for whatever they can earn from the meager hauls. It certainly is not enough to put their children to school. That is why we are there. After the disaster relief around the tsunami, and after our facilities were burned down and many of our workers were expelled, I'm here to tell you that we are still here. We are still reaching out to the poor in Banda Aceh. And to the people that we reach out to,
We're not an ideological threat, just a helping hand with a smile. We respect every religion, and with that respect, we serve. To them, we are a helper and a friend. Here in Elementary School 48 and Elementary School Lamte, the government curriculum, Pancasila and Bhinneka Tunggal Ika are taught. Seeds of Indonesia's bright and modern future are being sown into these young minds. It will take a generation to change a country, but start we must. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Muhammad Hanis Alfi mengucapkan terima kasih kepada World Harvest atas bantuan yang kami terima selama ini. Terima kasih. Mengucapkan terima kasih banyak pada World Harvest yang telah membantu anak saya Ziauhat sehingga terus bisa sekolah. Terima kasih banyak pada World Harvest yang telah membantu anak saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh World Harvest sehingga saya Azim Kabir bisa terus bersekolah. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh World Harvest sehingga anak saya Azim Kabir bisa terus bersekolah. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh World Harvest sehingga saya Muliatul Ula bisa terus bersekolah. Mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang diberikan World Harvest sehingga anak saya Muliatul Ula bisa terus bersekolah. Masa pandemi ini, corona ini benar-benar sulit bagi keluarga. Tapi berkat ada bantuan dari World Harvest, anak kami Muliatul Ula bisa tetap bersekolah. Terima kasih banyak World Harvest atas bantuannya. Anak kami Muliatul Ula bisa bersekolah. Semoga World Harvest dapat bantu mereka yang membutuhkannya. So join our movement and build a brighter future for an entire generation, one young mind at a time. Thank you. Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Shalom semuanya. Senang sekali boleh menghampiri, berjumpa dengan Anda semuanya. Meskipun secara online, virtual, tapi saya percaya bahwa kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan tidak terbatas dan bisa dibatasi oleh situasi apapun juga. Semuanya boleh menjangkau dan hadir dalam setiap kehidupan Anda semuanya. Dalam semua keadaan, kita boleh mengucap syukur. Ya, baik, pada pagi hari ini, kita akan lebih dahulu untuk mendeklarasikan iman percaya kita. Tapi sebelumnya, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk tim musik, WL, singers, pemain musik, dan semua yang involved di dalam musik. Thank you so much untuk praise and worship pada hari ini yang membawa kita semuanya boleh mengalami dan boleh merasakan hadirat Tuhan yang real, yang nyata di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Dan juga untuk tim IT, thank you so much untuk membuat online service pada hari ini boleh dinikmati oleh banyak orang, bahkan yang ada di luar negeri, di luar kota, yang jauh sekalipun. Ya, kita akan sekali lagi mendeklarasikan Mazmur 91 dalam situasi ini. Kita percaya semuanya janji Tuhan, ya dan amin. Dan kita semuanya boleh sekali lagi memperkatakan Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Haleluya, amin. Ya, baik Bapak Ibu,
kita akan melihat dan menerima kabar baik yang Tuhan sudah sediakan untuk kita semuanya pada hari ini. Untuk kita semuanya boleh mengalami terobosan di dalam setiap kehidupan kita dan metanoia dalam pikiran kita semuanya. Untuk apa yang Tuhan mau sediakan, mau berikan untuk kita terbuka, kita expect, kita berharap hanya kepada Tuhan, menerima dari Dia. Ya, tema hari ini tentang His faithfulness atau kesetiaannya. Oke. Kesetiaannya. Itu kita mengambil dari Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai 9. Sekali lagi kita baca, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ya, fokus saya pada hari ini kembali kepada tentang perihal petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Tentang petani, sekali lagi saya suka hal-hal yang natural. Tentang petani ini kita melihat kesetiaannya Tuhan. Di dalam hal petani menanam dan menabur, menuai semuanya, itu kita boleh melihat kesetiaannya Tuhan. Karena dari awal, dari penciptaan, Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sudah dikatakan. Kejadian 8:22 dikatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Anda pernah berpikir memikirkan apakah waktu Anda tidur malam, besok itu akan datang pagi atau malam terus-menerus? Kita semuanya tidak pernah memikirkan hal itu karena sudah take for granted, sepertinya sudah biasa gitu ya. Tidur malam, besok pagi bangun, pasti pagi hari ada matahari terbit dan kita enjoy hari yang baru. Oke? Nah, itu semuanya terjadi seperti yang Tuhan janjikan, katakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti. Bayangkan, kata takkan berhenti-henti dari zaman dulu, 6.000 tahun yang lalu, sampai sekarang ada musim menabur dan menuai. Oke, dingin dan panas, kemarau, hujan, siang dan malam. Bicara soal kesetiaannya, faithfulness of God, untuk menjaga semuanya ini terus bergulir, terus terjadi. Ada waktu yang menabur, ada waktu yang menuai, ada dingin, panas, kemarau, hujan, siang dan malam, terus terjadi. Kita melihat kesetiaan Tuhan yang tidak berkesudahan. Luar biasa, saudaraku. Ini dari hal petani menanam. Bahkan 1 Korintus pasal yang ketiga, 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 7 mengatakan demikian. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Kita melihat kesetiaannya Tuhan di dalam hal menanam, menyiram, dan memberikan pertumbuhan. Karena Dia adalah Allah yang memberikan pertumbuhan. Itu yang paling penting. Bukan masalah menanam, menyiramnya, tapi kita melihat Allah yang memberikan pertumbuhan. Kalau Anda melihat tentang tanaman, itu saya menunjukkan pada Anda slide selanjutnya
tentang sebuah biji yang ditanam kemudian mulai bertunas, berakar, mulai bertumbuh, dan daun mulai muncul, dan akhirnya keluar dari tanah daunnya, dan kita melihat tanaman itu tumbuh atau biji itu tumbuh. Nah, ini sesuatu yang mungkin susah untuk dimengerti, tetapi ini yang terjadi, yang dikatakan Allah memberikan pertumbuhan. Bayangkan saudaraku ya, kalau Anda mempunyai sebuah biji kacang. Oke, kalau Anda taruh biji itu di dalam laci Anda, di dalam plastik, disimpan di dalam laci Anda. Selama 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun, biji itu tidak akan tumbuh. Oke, tidak akan tumbuh. Mendadak tumbuh itu tidak akan. Tidak mungkin. Tetapi once, sekali waktu Anda taruh biji itu di dalam tanah, kemudian dalam waktu beberapa hari akan mulai tumbuh, seperti proses di dalam gambar ini. Setelah biji itu ditaruh di dalam tanah, itu akan tumbuh. Jadi bicara soal kesetiaan Tuhan, kita lihat di dalam situasi tanaman, situasi pertumbuhan tentang tanaman, menabur, kemudian tumbuh, dan akhirnya bisa menuai. Itu terjadi terus demikian. Kalau kita menabur, biji itu masuk dalam tanah, akan bertumbuh, dan Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Itu kesetiaan Tuhan yang luar biasa, karena kita tidak bisa berpikir kenapa kok bisa begitu, biji bisa bertumbuh. Kalau ditaruh di dalam tanah, biji itu bisa bertumbuh. Ini amazing, bicara soal kesetiaan Tuhan untuk memberikan pertumbuhan, itu pasti terjadi. Saudaraku, kita melihat ini semuanya di dalam hal seorang petani, tanaman, dan semuanya. Kita akan melihat kesetiaan Tuhan melalui kacamata Abraham dan Sarah, bagaimana kehidupan mereka, dan juga beberapa hal yang kita bisa lihat untuk supaya kita bisa belajar bahwa kesetiaan Tuhan ini adalah dasar yang luar biasa untuk kita bisa menaruh iman kita di dalam diri Yesus Kristus. Ya, setelah kita melihat tadi bagaimana kesetiaan Tuhan dinyatakan melalui apa yang kita pelajari dari seorang petani, menanam, kemudian menuai, kemudian tentang pertumbuhan, bahkan dari sebuah biji tanaman, itu kita melihat kesetiaan Tuhan untuk melakukan dan menyatakan semuanya itu boleh terjadi dan terus terjadi, tidak berhenti-henti. Nah, setelah itu kita melihat sekarang bagaimana dari kehidupan Abraham, Sarah, dan kita boleh membaca dari Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-11. Ibrani 11 ini dikatakan demikian. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Ya, kita semuanya tahu situasi Abraham dan Sarah. Kita semuanya telah membaca situasi Abraham dan Sarah, di mana Sarah tidak mempunyai anak sampai umur yang sudah tua, dan Tuhan berjanji kepada Abraham untuk memberikan keturunan, bahkan keturunan yang begitu banyak, seperti pasir di laut, seperti bintang di langit, begitu banyak. Tetapi dari situasi yang tidak mungkin, yaitu mereka tidak punya anak, bahkan mereka berdua sudah lanjut umurnya. Dan dikatakan, karena iman ia juga, Abraham dan Sarah, dikatakan beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu,
walaupun usianya sudah lewat. Tapi dikatakan karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Jadi di sini kita melihat bagaimana Sarah memperoleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, bukan melihat kepada imannya, tetapi dia melihat dan menganggap Allah yang memberikan janji itu setia. Jadi dia bergantung, dia mendasarkan semuanya pada kesetiaan Tuhan, bukan pada imannya, betapa kuatnya, betapa berharapnya. Dan pasti tidak mungkin kalau secara kasat badan mereka tidak mungkin bisa menurunkan karena lanjut umur. Nah, di sini kita tahu bahwa karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Jadi apa yang dialami oleh Abraham dan Sarah ini itu bukan ditaruh pada kemampuan mereka untuk percaya, tetapi ditaruh kepada kesetiaannya Tuhan. Tuhan yang berjanji, Dia berjanji, dan Dia adalah Allah yang setia. Dan Dia taruh itu semuanya di dalam kesetiaan Allah yang sudah berjanji. Nah, saudaraku, ini penting sekali di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan di dalam 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan demikian. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dalam bahasa Inggrisnya, New King James dikatakan, if we are faithless, He remain faithful. He cannot deny Himself. Dikatakan kalau kita ini imannya kurang, atau imannya itu hampir nggak ada. Imannya sangat sedikit, faithless, bahkan sepertinya nggak ada iman. Meskipun kita demikian, tetapi Dia tetap setia. He remains faithful. Nah, jadi dikatakan kesetiaannya itu tidak dibatasi oleh ketidaksetiaan kita, atau kesetiaannya tidak dibatasi oleh iman kita. Nah, saudaraku, ini penting sekali, karena kalau kita melangkah lebih jauh lagi, slide yang selanjutnya mengatakan, it is not about your faith, it is about His faithfulness. Jadi bukan soal iman Anda, tetapi soal apa? Kesetiaannya. Jadi kita menaruh semuanya ini kepada kesetiaannya. Kita mendasarkan semuanya ini kepada kesetiaannya. Contohnya demikian. Kalau Anda menaruh iman Anda, begitu besar iman Anda pada sebuah bangku yang Anda harapkan untuk bisa membuat suatu mukjizat. Anda menaruh iman Anda pada sebuah bangku untuk mengadakan satu mukjizat. Apa yang terjadi? Jadi Anda nih menaruh iman Anda pada satu dasar yang yang tidak kokoh atau sama sekali tidak stabil. Kan tidak mungkin bangku itu bisa membuat mukjizat. Jadi kalau Anda menaruh iman Anda pada sebuah bangku untuk melakukan mukjizat, itu sudah pasti Anda akan gagal atau tidak akan mengalami, karena Anda menaruh iman itu pada suatu dasar yang sama sekali tidak kokoh, sama sekali tidak stabil. Tetapi kalau Anda punya iman yang kecil, tetapi Anda taruh itu kepada orang yang benar. Jadi iman Anda yang kecil itu Anda taruh kepada orang yang benar. Maka dikatakan bahkan pinggir jubahnya saja bisa membuat mukjizat kesembuhan.
Jadi penting sekali di mana iman Anda itu Anda taruh kepada siapa. Itu penting sekali karena siapa itu memberikan satu dasar yang kuat, dasar yang kokoh, dasar yang stabil. Jadi semestinya bukan masalah betapa besarnya kekuatan genggaman Anda, betapa lemahnya mungkin jamahan Anda, atau berapa banyak Anda tahu tentang Yesus. Tetapi kepada orang yang benar, mana Anda menaruh iman Anda itu. Nah, sekarang Anda coba untuk berhenti, untuk melihat kepada iman Anda sendiri dan mulai melihat kepada siapa iman Anda ini diletakkan. Anda mulai melihat kepada siapa iman Anda diletakkan. Ini membuat satu perbedaan yang luar biasa. Kalau kita meletakkan iman kita kepada kesetiaannya Yesus, pada Yesus yang setia akan setiap janjinya. Dikatakan bahkan ujung jubahnya bisa memberikan kesembuhan. Nah, di sini saya akan menutup dengan slide terakhir. Dikatakan ini kata-kata yang menarik sekali. Beloved, once God gives you a promise from His word, you are to rest in Him who has promised. Rest in His faithfulness. Jadi dalam bahasa Indonesianya, saat Allah memberi Anda janji dari firman-Nya, Anda tinggal bersandar kepada Dia yang telah berjanji. Anda bersandar pada kesetiaannya. Jadi waktu Anda menerima janji Tuhan, Tuhan sudah berjanji pada Anda di dalam firman-Nya. Anda tidak perlu lagi untuk bergumul, mengusahakan iman yang kuat sekali untuk supaya membuat janji itu terjadi. Saudara, saya mengatakan bahwa kita semuanya tidak dapat membuat mukjizat itu terjadi. Hanya Tuhan yang dapat. Dan Tuhan dapat membuat mukjizat itu terjadi. Itu karena dasarnya adalah Dia adalah Allah yang setia. Setia kepada janjinya. Dan kita bersandar kepada Dia, Allah yang setia kepada janjinya. Kita akan mengalami janji-janji Tuhan. Luar biasa. Baik saudaraku, kita menaruh semuanya, kita belajar untuk memandang kepada Yesus Kristus. Kita belajar untuk melihat kepada Yesus Kristus. Apa yang kita lihat? Kita melihat kesetiaannya. Dia yang berjanji, Dia adalah Allah yang setia yang akan melaksanakannya. Pada hari ini, biarlah kita mempunyai satu perubahan dalam pemikiran kita. Sehingga iman yang kita terima dari mendengarkan perkataan atau firman Tuhan, bukan itu yang kita pegang kuat dan kita berjalan dengan iman kita untuk mengalami janji Tuhan. Bukan demikian, tapi kita taruh iman kita taruh percaya kita taruh semuanya itu kepada Yesus Kristus yang sudah berjanji dan Dia adalah Allah yang setia. Kita taruh itu semuanya. Kita akan melihat kuasa Tuhan terjadi. Saya ingin berdoa untuk Anda semuanya pada hari ini, apapun juga situasi, keadaan Anda masing-masing. Kita boleh menghadap kepada Dia. Dia yang sudah berjanji, Dia adalah setia. Dia yang sudah menyatakan kasih-Nya. Kalau kita bertanya, Tuhan, berapa besar kasih-Mu kepadaku? Dia menjawab dengan apa? Dia merentangkan tangannya dan mati di atas kayu salib. Dia sudah mati untuk kita semuanya. Dia sudah menyatakan, mendemonstrasikan kasih-Nya melalui salib, melalui anaknya yang Dia serahkan untuk kita, yang diberikan untuk kita, mati untuk kita.
bahkan bilur-bilurnya, yang dia derita semuanya, di atas punggungnya, yang seperti jalur bajakan, dikatakan bahwa melalui bilur-bilurnya setiap sakit penyakit sudah disembuhkan. Yesaya 53. Kita menerima janji Tuhan, kita menerima kepastian dari janji Tuhan, karena Allah adalah Allah yang setia. Mari kita berdoa bersama-sama, kita angkat semuanya dalam tangan Tuhan. Apapun juga situasi Anda, Bapa Surgawi, terima kasih pada hari ini. Mari Tuhan Yesus, Engkau melihat hati yang lemah, Kau kuatkan kembali. Semangat yang patah, Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah memutuskan, tapi Engkau yang menguatkan dan memulihkan kembali. Engkau yang mengarahkan pandangan kami semuanya dan menaruh iman kami, apapun juga situasi iman kami, kepada keyakinan, kasih setia, kesetiaan Tuhan yang kokoh, yang kuat, yang stabil. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap janji-Mu terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami bersabar, kami melihat, dan kami datang kepadamu, dan kami menaruh semuanya ini kepada kesetiaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu yang sungguh luar biasa, yang sudah terbukti, dan kami alami semuanya di dalam setiap area kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, karena kami menerima dari Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mengatakan amin, amin. Ya, baik Bapak Ibu, saudara sekalian, pada hari ini sebelum Anda menghadapi hari-hari yang luar biasa di dalam minggu ini, saya ingin mengajak Anda sekali lagi untuk boleh menerima dan percaya untuk setiap janji Tuhan, janji berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Dan saya ingin sekali lagi memperkatakan bersama-sama, dan Anda terima semuanya ini, mengaminkan semuanya ini. Anda boleh bangkit berdiri, Anda boleh mengangkat tangan Anda, dan Anda boleh mengucapkan bersama-sama saya, dan terima janji berkat Tuhan ini. Dikatakan di dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, aku memberkati engkau, diberkatilah engkau di atas segala bangsa di bumi dengan janji-janji Allah yang ya dan amin. Diberkatilah keluargamu, keturunanmu, serta hubunganmu dengan mereka. Diberkatilah sekolahmu, pekerjaanmu, dan segala usahamu. Rumah tanggamu dipenuhi dengan cinta kasih dan sukacita. Di sekolahmu kau menerima hikmat dan pengetahuan dari Roh Kudus. Di tempat pekerjaan kau akan mendapat kemurahan dari Tuhanmu, dan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usahamu. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan membukakan tikap-tikap langit bagimu, hingga lumumu penuh melimpah. Engkau tidak akan mengalami datangnya panas terik, dan engkau tidak khawatir dalam menghadapi tahun kering. Apapun yang kau perbuat berhasil. Inilah semua yang diperbuat Tuhan sepanjang hidupmu, dan sampai manata Tuhan Yesus datang kembali, Tuhan mencurahkan kasih karunia, kemurahan, dan rahmat-Nya berlimpah dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu peace, shalom, di dalam nama, segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mengatakan amin, amin. Tuhan memberkati semuanya. Kita boleh berjumpa di lain kesempatan.
firman-Mu yang menghiburku. Di dalam keraguan Kau datang menguatkan. Janji-Mu selalu